Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Muhammad Fauzi Jalal dari kelas HKID, Prodi Hukum Keluarga Islam, akan menjawab pertanyaan yang dipaparkan oleh mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Perkara perdata adalah perkara yang terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap hak seseorang sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum perdata. Sedangkan perkara pidana itu terjadi karena terjadinya pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam hukum pidana. Adapun hukum pidana dianggap merugikan khalayak umum, sedangkan hukum perdata itu hanya merugikan individu-individu. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu apa keterkaitan atau apa hubungan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur atau mengawasi negara dalam keadaan diam. Diam yang dimana dimaksud di sini, diam itu yang dimaksud adalah hukum tata negara lah yang berperan mengawasi dan mengatur negara sampai terbentuknya tugas atau wewenang pemerintahan. Sedangkan hukum administrasi negara itu dia yang mengawasi negara dalam keadaan bergerak. Bergerak di sini yang dimaksud dia yang berperan pada saat proses dijalankannya wewenang atau tugas pemerintahan. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu apa perbedaan hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Hukum acara pidana yaitu hukum yang mengajari kita tata cara beracara dalam badan pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara perdata. Sedangkan hukum acara pidana, sedangkan hukum acara perdata yaitu hukum yang dimana mengatur dan mengajari kita bagaimana cara menjalani dan ditaatinya hukum acara perdata material dengan perantaraan hakim atau pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara perdata. Perbandingannya juga di sini bisa kita ketahui kalau hukum acara pidana itu dia tidak menggunakan jaksa, sedangkan hukum acara perdata itu dia menggunakan jaksa. Tetapi kedua hukum acara tersebut itu sama-sama memiliki penasihat hukum. Nomor 4, jelaskan implementasi sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana dan tingkatan lembaga. Kita beralih ke tingkatan lembaga di Indonesia dulu. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, seseorang itu akan dibawa yang pertama ke pengadilan negeri. Ketika pengadilan negeri tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut, maka seseorang ini naik ke pengadilan tinggi. Ketika pengadilan tinggi tidak bisa mengatasi perkara tersebut lagi, orang tersebut akan dibawa ke pengadilan umum. Pengadilan umumlah tingkat tertinggi lembaga hukum di Indonesia. Sedangkan kita lanjut ke implementasi sistem peradilan di Indonesia. Kita kaitkan dengan nomor 5. Nomor 5 itu dia membahas bahwa realitasnya hukum di Indonesia itu dia bagaimana ya? Realitasnya hukum di Indonesia itu sering disebut tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa yang dimaksud? Yang dimaksudkan di sini bahwasanya tajam ke atas itu, tajam ke bawah itu dia hanya keras, hanya keras kepada masyarakat, tapi tidak menempatkan keadilannya pada saat ketika orang-orang yang di atas, umpamanya pejabat atau apa dan hal sebagainya. Dari sini kita lihat, kita dapat menjelaskan bahwa sistem peradilan di Indonesia itu masih kurang. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Saya Muhammad Fauzi Jalal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.